Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di zona naik level. Karena hidup hebat dimulai dari pola pikir yang tepat. Kenapa ada orang yang mudah memahami ilmu, mampu menyelesaikan masalah, bahkan menciptakan inovasi-inovasi baru, sementara yang lainnya hanya berhenti pada menghafal, mengingat. Dan kenapa banyak manusia sudah belajar bertahun-tahun, membaca banyak buku, menonton kajian-kajian melalui media sosial, tapi kenapa ilmunya, informasinya yang dia dapat itu mudah lupa, mudah hilang? Perbedaannya ini seringkali tidak pada kecerdasan bawaan, pada kecerdasan lahiran. Maksudnya apa? Dari lahir bukan, tetapi pada level kemampuan berpikirnya. Dalam dunia pendidikan modern, ada sebuah teori yang sangat terkenal untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir manusia. Teori itu disebut teori taksonomi Bloom. Oke, pada hari ini kita akan membahas 6 level berpikir dalam taksonomi Bloom yang harus dikuasai setiap manusia. Apalagi khususnya para mahasiswa, para pelajar. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui kemampuan berpikir kita. Di level mana kita? Oke, level yang pertama adalah remember, mengingat. Level pertama ini merupakan kemampuan dasar untuk mengenali dan mengingat informasi yang telah kita pelajari. Contohnya menghafal definisi, rumus, teori, nama tokoh, tanggal, sejarah, atau fakta-fakta tertentu. Kemampuan mengingat belum menunjukkan bahwa seseorang benar-benar paham atas informasi atau ilmu tersebut, hanya sekedar mengingat. Karena seorang bisa saja hafal banyak informasi, banyak ilmu, teori, dan lain sebagainya, tetapi belum mampu menjelaskan maksudnya. Dan inilah alasan kenapa banyak manusia mudah lupa meskipun sudah sering belajar. Karena sebagian besar hanya berhenti pada level menghafal. Padahal level menghafal ini tingkatan nomor 1, atau sekedar membaca. Kalau sekedar membaca ini tingkatan nomor 1. Informasi hanya masuk ke dalam memori jangka pendek, bukan pemahaman yang mendalam. Akibatnya apa? Hari ini membaca, besok lupa. Hari ini menghafal, minggu depan hilang ilmunya. Kelemahan terbesar pada level ini adalah seorang hanya mampu menghafal informasi, menghafal ilmu tanpa benar-benar mengerti, memahami maksudnya, maksud dan tujuannya. Karena hafalan tanpa pemahaman hanya menghasilkan pengetahuan yang dangkal. Akhirnya apa? Mudah lupa. Level yang kedua, understand, yaitu memahami. Oke, pada level ini seseorang mulai mampu menjelaskan informasi dengan gayanya sendiri, bahasanya sendiri, bukan hanya menghafal teori, tetapi memahami konsep di balik teori tersebut. Contohnya, seseorang tidak hanya menghafal rumus-rumus, teori-teori matematika, tetapi mampu memahami mengapa rumus ini digunakan. Atau dalam belajar agama tidak hanya menghafal dalil-dalil, menghafal teks-teks agama, tetapi mampu memahami maksud dan tujuan isi teks tersebut. Namun level ini juga memiliki kelemahan, kekurangan. Seorang sudah memahami teori, paham konsepnya, mereka bisa menjelaskan konsep dengan baik, namun seringkali belum dipraktekkan. Akibatnya apa? Ilmu hanya berhenti sebagai pemahaman, ilmu belum menjadi tindakan nyata dalam kehidupan. Itulah kenapa banyak orang merasa paham, tetapi ilmunya tidak membekas di dalam hati. Karena ilmu yang tidak diamalkan akan lebih mudah dilupakan oleh otak. Oke, sekarang level yang ketiga, apply, artinya menerapkan. Level ketiga ini, seseorang mulai menggunakan pengetahuan dalam situasi dan keadaan nyata. Karena apa? Ilmu yang tidak diterapkan akan berhenti sebagai teori. Contohnya, mahasiswa pendidikan bukan hanya mempelajari metode belajar saja, akan tetapi mampu mempraktekkan di kelas, di sekolahan, ketika ia mengajar, diajarkan kepada siswa. Karena di kampus hanya diajarkan teori, prakteknya di mana? Di sekolah-sekolahan, di kelas-kelas. Oke, atau seorang yang belajar teori komunikasi, public speaking misalnya, mampu menerapkan dalam presentasi, dalam dan interaksi sosial, bisa menjadi MC, bisa tampil di depan umum dengan baik. Di level ini ilmu mulai lebih melekat dan dalam ingatan.
Karena otak manusia lebih kuat mengingat sesuatu yang digunakan secara nyata. Oke, level ini menunjukkan kemampuan transfer pengetahuan ke dalam praktik kehidupan. Oke, itu level yang ketiga. Sekarang level yang keempat, analis atau menganalisis. Level keempat, pada tahap ini seseorang mulai mampu menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang terkecil untuk memahami hubungan dan penyebabnya. Mereka mulai berpikir kritis. Contohnya apa? Menganalisis penyebab rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Menganalisis dampak media sosial terhadap perilaku masyarakat. Kemampuan analisis sangat penting karena membantu seorang berpikir objektif dan tidak mudah menerima informasi secara mentah dan tidak termakan hoax. Kalau seseorang itu bisa menganalisis suatu info atau ilmu, maka tidak mudah termakan oleh berita-berita bohong. Oke, sekarang yang kelima adalah level evaluate, yaitu mengevaluasi. Ini merupakan kemampuan untuk memberikan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Pada tahap ini seorang mulai mampu menentukan mana yang efektif dan tidak efektif, mana yang relevan dan tidak relevan, mana yang argumen yang kuat dan mana argumen yang tidak kuat atau lemah. Contohnya, menilai kualitas sebuah kebijakan pendidikan, mengevaluasi metode pembelajaran, atau mengkritisi isi sebuah artikel ilmiah. Level evaluasi menunjukkan kematangan intelektual seseorang dalam mengambil keputusan secara rasional. Oke. Itu level yang kelima. Oke, sekarang level yang keenam, create atau menciptakan. Level tertinggi. Ini level tertinggi. Pada tahap ini seorang tidak hanya memahami dan menilai ilmu, tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang baru, baik berupa ide, teori, gagasan, inovasi, karya maupun solusi. Inilah level para peneliti, inovator, ilmuwan, dan pemimpin besar. Contohnya, menciptakan teknologi baru, menulis karya ilmiah, mengembangkan metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya puncak dari ilmu bukan sekedar mengetahui, tetapi menciptakan manfaat. Nah, taksonomi Bloom ini bukan hanya teori pendidikan, tetapi gambaran tentang bagaimana manusia berkembang secara intelektual. Orang yang hanya berhenti pada menghafal akan mudah lupa dan sulit berkembang, sulit maju, tidak mau menjadi yang luar biasa gitu. Tetapi orang yang mampu memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan akan memiliki ilmu yang jauh lebih melekat dan bermakna. Karena dunia modern tidak hanya membutuhkan orang yang tahu banyak hal, banyak informasi, tidak. Dunia membutuhkan orang yang mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, mencarikan solusi, menciptakan perubahan. Sekarang coba tanyakan pada diri kita sendiri. Selama ini di level mana cara berpikir kita? Apakah masih sebatas mengingat, menghafal di level yang pertama? Atau sudah sampai pada tahap menciptakan sesuatu yang bernilai? Karena kualitas masa depan seorang seringkali ditentukan oleh kualitas cara berpikir hari ini. Mulai hari ini jangan hanya belajar untuk menghafal, belajar untuk memahami, belajar untuk menerapkan, belajar untuk menganalisis dan mengevaluasi. Oke, dan pada akhirnya belajar untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Karena hidup hebat dimulai dari pola pikir yang tepat, terus naikkan level. Oke, sekian dari saya. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa di-share, di-subscribe, di-komen ya, di-like. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.